Hai sahabat suka-suka, selamat datang kembali di video kami. Dukungan dan cinta dari kalian selama ini benar-benar membantu kami buat ngebawa topik psikologi dan kesehatan mental jadi lebih gampang dipahami semua orang. Jadi, terima kasih banyak. Sekarang, yuk kita mulai videonya. Kalau dengar kata depresi, apa yang langsung kebayang di pikiran kalian? Mungkin orang yang kelihatan sedih banget, murung, atau sering menangis. Tapi sebenarnya, gak semua orang yang depresi kelihatan seperti itu. Ada juga yang justru kelihatan bahagia, ceria, dan penuh senyum, padahal mereka sedang menyembunyikan perasaan sebenarnya. Karena gak kelihatan jelas, jenis depresi seperti ini sering banget gak disadari orang-orang di sekitarnya. Sebelum mulai, kami ingin kasih tahu bahwa video ini dibuat hanya untuk tujuan edukasi, bukan untuk menggantikan diagnosis dari tenaga profesional. Kalau kalian merasa mungkin mengalami depresi atau masalah kesehatan mental lainnya, sebaiknya segera cari bantuan dari profesional yang ahli di bidang ini. Kalian terlihat ceria dan bahagia, tapi cuma di luar. Apakah kalian tetap bisa bangun, kerja, dan ngobrol seperti biasa, padahal sebenarnya di dalam hati kalian merasa sangat buruk? Kondisi ini disebut depresi tersenyum. Nama lainnya adalah depresi berfungsi tinggi atau gangguan depresi persisten. Artinya, kalian mungkin kelihatan normal dan bisa beraktivitas seperti orang lain, tapi sebenarnya sedang berjuang melawan gejala depresi di dalam diri. Kalian berusaha keras kelihatan punya hidup sempurna di media sosial. Coba pikir, apakah postingan kalian di media sosial benar-benar mencerminkan kehidupan nyata kalian? Wajar kok kalau kita cuma mau bagikan momen-momen terbaik. Tapi kalau kalian terlalu fokus bikin hidup kalian terlihat sempurna, itu bisa berdampak buruk ke kesehatan mental. Kadang kita upload foto-foto bahagia, padahal aslinya nggak seperti itu. Lama-lama, hal kayak gini bisa bikin perasaan kosong, dan itu jadi celah buat depresi tersenyum muncul dan tumbuh tanpa disadari. Kalian gak mau cari bantuan karena takut dianggap lemah. Pernah dengar pepatah, pria sejati gak boleh menangis? Sayangnya, pemikiran kayak gitu masih banyak dipercaya. Data menunjukkan kalau pria jauh lebih jarang cari bantuan untuk masalah kesehatan mental dibandingkan wanita. Kenapa? Karena mereka takut dihakimi atau diperlakukan berbeda kalau ngaku lagi nggak baik-baik saja. Akhirnya, banyak yang memilih pura-pura bahagia dan menyimpan semuanya sendiri dalam diam. Kalian pura-pura tersenyum, padahal hidup kalian lagi berubah besar-besaran. Pernah kehilangan pekerjaan, pindah ke tempat baru, atau putus dari orang yang kalian sayang? Seperti jenis depresi lainnya, depresi tersenyum juga bisa muncul karena perubahan besar dalam hidup. Perubahan itu bisa bikin kalian merasa sedih, bingung, bahkan hancur di dalam. Tapi karena kalian merasa harus tetap terlihat kuat dan baik-baik saja, akhirnya kalian memilih untuk tersenyum palsu dan menutupi perasaan kalian yang sebenarnya. Kalian sibuk banget dengan kerjaan atau hobi, biar nggak mikirin perasaan sendiri. Akhir-akhir ini sering lembur, atau sengaja nyibukin diri terus. Orang yang mengalami depresi tersenyum sering banget kayak gini.
Mereka tenggelam dalam kerjaan, tugas, atau hobi supaya gak perlu hadapi perasaan yang lagi kacau di dalam. Tapi hati-hati, terus-terusan menghindar dan memendam emosi bisa bikin capek secara mental dan fisik. Dan lama-lama, itu bisa makin memperburuk keadaan. Kalian masih menyangkal kalau ada yang gak beres. Salah satu alasan kenapa depresi tersenyum sulit dikenali adalah karena banyak orang gak sadar kalau mereka sebenarnya sedang depresi. Ada juga yang sebenarnya tahu, tapi memilih untuk menyangkal atau gak mau cari bantuan. Menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia, depresi tersenyum punya gejala yang berbeda dari depresi pada umumnya. Itulah kenapa jenis depresi ini sering terlewat dan gak terdiagnosis. Apakah kalian kenal seseorang yang mungkin mengalami depresi tersenyum? Atau jangan-jangan kalian sendiri pernah merasakan gejala-gejala yang tadi kita bahas? Coba tulis di kolom komentar ya. Kita ngobrol bareng di sana. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like dan share ke teman-teman kalian yang mungkin butuh. Tekan juga tombol subscribe dan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan konten psikologi seru lainnya dari kami. Terima kasih sudah nonton, sahabat suka-suka. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.